Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Waduh, pagi-pagi di hari Minggu yang sangat indah ini saya sudah upload video saja. Nggak apa-apa, karena saya mendapatkan berita yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Di sini saya ingin menginfokan ada beberapa pinjol yang sudah ditutup oleh bos OJK karena nggak bisa bayar modal yang 25 miliar itu. Oh, 2,5 miliar itu, maaf ya. Jadi bagi Anda yang belum tahu, pinjol-pinjol ini wajib menyetorkan modal 2,5 miliar kepada OJK ya tahun ini. Tahun depannya lebih gede lagi. Kalau nggak salah 7 miliar ya. Nah, dari 101 pinjol itu ada beberapa yang tidak kuat untuk menyetorkan modal. Oke. Yang pertama pastinya dana fix ya. Dana fix itu sudah dicabut izinnya oleh OJK. Nah, ini ya. Nah, ini logonya Dana Fix ya. Dana Fix sudah tutup dan websitenya pun sudah tidak bisa diakses lagi. Oke. Nah, yang kedua yang baru saja ditutup oleh OJK adalah jembatan emas. Ini ya, jembatan emas. Pinjol yang menurut saya ini kurang terkenal sebenarnya gitu. Tapi jembatan emas ini sudah dicabut izinnya oleh OJK karena jembatan emas tidak mampu untuk menyetorkan modal ke OJK. Oke. Artinya apa? Artinya kita semua wajib kompak gagal bayar ya. Ketika suatu perusahaan pinjol itu tidak lagi memiliki modal, maka OJK akan mencabut izin usahanya. Oke? Saya tahu dan saya menyadari kita semua sudah galbay. Ya, Anda yang nonton video ini kebanyakan orang-orang yang sudah galbay ya. Nah, tapi setelah saya analisa di pinjol ini ada dua hal lagi yang belum banyak disadari. Yang pertama adalah regenerasi nasabah atau konsumen pinjol. Oke, dimulai dari umur 18 sampai 21 gitu ya. Nah, itu adalah regenerasi nasabah pinjol yang membuat pinjol ini masih bisa bertahan karena generasi baru tersebut masih membayar pinjol ya, masih ketakutan dengan pinjol. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang galbainya setengah-setengah gitu ya, digertak sedikit oleh DC langsung bayar ya, mental galbainya langsung turun gitu kan. Itu ya, hal-hal tersebutlah yang membuat pinjol-pinjol yang sekarang ini masih berdiri. Nah, ini butuh analisa lagi dan butuh solusi lagi agar regenerasi ini berhenti untuk memakai pinjol atau galbay gitu ya. Dan yang mentalnya masih lemah-lemah ini ya, yang galbainya setengah-setengah ini kuat mentalnya gitu ya. Harus sering menonton channel Raja Galbay jika mau tidak ada regenerasi pinjol dan membangun mental yang kuat dalam gagal bayar pinjol gitu. Oke, nah kita baca dulu di sini ya. Kami segenap manajemen Jembatan Emas atau Jemas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna, rekan, sobat yang sudah mempercayakan platform Jembatan Emas sebagai salah satu penyelenggara fintech legal di Indonesia. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa sejak tanggal 30 September 2023, Jembatan Emas resmi berhenti melakukan kegiatan transaksi pendaftaran pengguna dan penyaluran pinjaman sehubungan dengan proses pengembalian izin usaha kami kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal terdapat hak dan kewajiban pembayaran pengguna termasuk kegiatan penagihan collection yang belum terselesaikan sehubungan transaksi yang telah terjadi sebelum tanggal 30 September 2023 akan tetap berjalan dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang berlaku. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun untuk informasi selengkapnya, Sobat Jemas dapat menghubungi nomor di bawah ini gitu ya. Nah, jadi Jembatan Emas ini sebenarnya sudah bangkrut di tanggal 30 September 2023. Hanya saja 2 hari yang lalu resminya gitu ya. Yang pertama Dana Fix, yang kedua Jembatan Emas, yang ketiganya walaupun belum resmi ini klaim saya sendiri ya, karena saya menganalisa eksistensi dari pinjol tersebut ya. Yang ketiga itu adalah Finmas ya. Nih Finmas ini ya, logonya Finmas ini sudah tidak ada di Play Store, sudah tidak ada websitenya juga ya. Dan di sini pun di Google Maps-nya itu tutup sementara. Nah, di sini di CNBC News ya ada berita kredit macet bikin was-was, website 2 pinjol ini lenyap ya. 2 website pinjol itu adalah Finmas dan Dana Fix gitu ya. Di sini judulnya kredit macet bikin was-was gitu. Nah, Finmas ini walaupun belum resmi tapi menurut saya Finmas ini sudah dalam proses pengembalian izinnya ke OJK gitu. Oke, nah maka dari itu
gagal bayar adalah langkah terbaik memutus jeratan-jeratan yang udahlah bikin hidup itu sengsara sekali. Ya, saya juga sama merasakan seperti Anda waktu dulu. Ketika masih punya 30 pinjol, ya Anda paling cuman berapa sih ya, 15, 20 gitu ya. Saya itu 30 pinjol. Ya, yang sekarang pinjolnya itu banyak yang bangkrut juga gitu ya, seperti Fintech Syariah, Asakita, kredit cepat kalau nggak salah namanya, kredit cepat bukan rupiah cepat ya, kredit cepat, lalu Cashwagon dan lain-lain pokoknya ya. Saya merasakan hidup itu tidak pernah tenang sama sekali gitu ya. Ini mau gimana ini kan gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk gagal bayar semua serentak. Jebret 30 ya. Sudah habis itu ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Ya memang saya didatangi gitu ya oleh DC Kredit Pintar gitu ya. Ditagih-tagih oleh 30 pinjol itu ya, sampai nelpon kantor, sampai nelpon kondar-kondar saya gitu ya. Tapi tidak masalah gitu loh ya. Saya melihat gambaran besarnya. Saya tidak fokus kepada masalahnya, tapi gambaran besarnya. Gambaran besarnya itu apa? Ya saya baik-baik saja gitu loh ya. Itu gambaran besarnya. Saya tidak memfokuskan pada penagihan kepada kondang ini, harus gimana, penagihan ke kantor, ya penagihan ke keluarga harus gimana nih. Saya tidak melihat hal itu. Ya, saya walaupun memang dikata itu selfish atau egois, tapi saya menyelamatkan diri saya ya dengan cara melihat gambaran besarnya bahwa semua ini akan baik-baik saja gitu loh, dan ternyata iya terjadi baik-baik saja seperti itu. Jadi Anda juga harus seperti itu ya, di dunia perpinjolan sajalah. Ya, Anda harus berani. Bahkan Anda harus selengean. Ya, nggak apa-apa. Sekali ini saja demi menyelamatkan hidup Anda, demi menyelamatkan keluarga Anda. Gitu. Oke ya. Nah, di CNBC ini berita yang berjudul 33 pinjol kurang modal ini ya, di sini ada isinya seperti ini. Patut diketahui, 2 bulan lagi pelaku fintech P2P lending atau pinjaman online atau pinjol wajib memenuhi kebijakan ekuitas minimum fintech P2P lending berdasarkan POJK 10 tahun 2022 yaitu sebesar 2,5 miliar. Jadi intinya pinjol itu wajib setor 2,5 miliar ke OJK. Kalau nggak setor, itu akan dicabut izinnya. Nah, kita lanjut baca ya. Direktur Pengawasan Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Finansial Teknologi OJK atau disingkat DP3F OJK, Tris Yulianta mengatakan, kebijakan ini baru akan berlaku mulai per 4 Juli 2023. Sudah lewat. Ya, sekarang sudah 16 Juli. Gitu ya. Lanjut, ia pun menghimbau bagi penyelenggara yang belum memenuhi modal atau pinjol yang nggak ada modalnya ini ya, pengawas telah meminta action plan pemenuhan ekuitas kepada penyelenggara tersebut dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan gitu ya. Jadi OJK ini sedang memonitor siapa saja yang tidak kuat, yang tidak bisa setor modal 2,5 miliar ini siapa saja. Gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Bila pengusaha pinjol, nih ya perhatikan ya, bila pengusaha pinjol tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang 2,5 miliar itu sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka OJK akan mengenakan sanksi administratif hingga pemberhentian operasi atau pencabutan izin pinjol tersebut. Ya, atau di sini penjelasannya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan atau pencabutan usaha gitu ya. Jadi pinjol ini bisa dicabut izinnya sebentar lagi gitu ya. Kemungkinan ada 33 pinjol yang tidak bisa setor modal gitu ya. Ini bisa saja lebih dari 33 atau kurang dari 33 gitu. Tapi ini banyak sekali 33 ini ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Membangun mental yang kuat dalam gagal bayar pinjol gitu. Oke, nah kita baca dulu di sini ya. Kami segenap manajemen Jembatan Emas atau Jemas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna, rekan, sobat yang sudah mempercayakan platform Jembatan Emas sebagai salah satu penyelenggara fintech legal di Indonesia. Dengan berat hati kami sampaikan bahwa sejak tanggal 30 September 2023, Jembatan Emas resmi berhenti melakukan kegiatan transaksi pendaftaran pengguna dan penyaluran pinjaman sehubungan dengan proses pengembalian izin usaha kami kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal terdapat hak dan kewajiban pembayaran pengguna termasuk kegiatan penagihan collection yang belum terselesaikan sehubungan transaksi yang telah terjadi sebelum tanggal 30 September 2023 akan tetap berjalan dan
dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang berlaku. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun untuk informasi selengkapnya, Sobat Cemas dapat menghubungi nomor di bawah ini, gitu ya.